Ntar. Hari ini kita coba berikan pakan lagi ya. Sekaligus treatment pembersihan, melihat treatment pembersihan atau perawatan kolam sistem ras ya. Backlight ya? Aman ya. Nah, buat teman-teman semua, ya seperti biasa kami selalu memberikan pembibisan ikan seperti ini. Jadi peletnya kita bibis terlebih dahulu ya. Supaya apa? Supaya ikan bisa makan nikmat seperti itu. Bisa dilihat ya, seperti ini. Ini usia sekitar 1,5 bulan ya kalau nggak salah. 1,5 bulan. Ikan sudah ini sekilo isi mungkin lebih 10 lebih ya, 10-an lah. 10. Jadi jangan lupa setiap kita memberikan pakan kita harus bibis. Kenapa? Karena supaya ikan tidak, lambungnya tidak merasa apa, terbebani ya. Seperti ini. Hari ini jam 7 pagi, kita masih cuaca masih sehat, segar. Pagi-pagi enaknya kasih makan juga ya, seperti ini. Tidak terlalu banyak yang kita berikan karena memang di dalam kolam ini sudah ada bakteri yang bisa dimakan oleh ikan ya. Selain itu kita juga bisa menambahkan, kemarin kita kebetulan ada maggot ya. Maggot juga bisa kita tambahkan untuk ekstrak puding ya. Pakan utama kita yang di sini sebenarnya pelet full ya, full pelet. Itu. Kebetulan kapasitas kita ada sekitar 500 ekor ya. Jadi kita tebar di awal 520 sih biasanya. Nah, yang 20-nya biasanya bisa hidup, bisa ada yang mati juga. Jadi gimana kondisi ikan. Gitu. Nah, untuk pemberian pakan juga diusahakan dijeda ya, jangan sekaligus banyak karena khawatir ikan. Nah, kalau bisa dilihat kenapa ikan ini tidak rata ya, itu bisa jadi yang ikan cepat besar ini karena daya nafsu makannya itu lebih tinggi sehingga dia lebih, ada ikan yang pemalu mungkin kan, ada yang introvert atau extrovert ya, beda-beda ikan juga. Jadi kita harus tebar rata ya, jangan hanya di satu titik karena khawatir ikan yang pemalu itu ada di pojokan. Nah, dia kehabisan pakan biasanya. Nah, untuk ikan nila ini kita sortir biasanya di usia 3,5 bulan ya. Jadi sekaligus langsung, baru nanti sisanya yang masih tidak terlalu besar itu kita pindahkan ke kolam berikutnya ya. Karena kita tidak mau ribet ya. Kalau sortir setiap bulan kayaknya ribet ya. Jadi kita cukupkan di 3,5 bulan atau 3 bulan lah. Gitu. Kita sortir lagi. Nah, untuk ikan yang sebelah sini ini masih pada kecil-kecil ya. Ini baru usia 2 mingguan. Dan pemberian pakan juga jangan terlalu banyak ya di usia seperti ini. Yang penting cukup untuk pemberian pakan. Yang tadi kalau dibibiskan, nah bisa dilihat ya, pelet ini akan lembut gitu ya. Terus juga ini kita campur E4 tadi supaya apa? Supaya kotoran juga bisa langsung terkumpul ya di dalam, supaya kita dalam pembersihan kolam juga bisa lebih ringan, jadi tidak terlalu ribet dan kotoran itu biasanya menggumpal langsung. Itu bedanya ya. Nah, ini yang baru seusia, ini yang paling kecil yang ada di kolam kita karena baru. Ini kemarin sempat ada beberapa yang ini ya, kena apa namanya, lambung atau perutnya hijau. Ada beberapa langsung kita eksekusi ya, terus kita berikan probiotik kemarin ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah sehat kembali gitu. Ada beberapa yang mati kemarin di sini. Nah, yang ini yang baru kita tebar tadi
hari ini kita baru tebar, dan ini tidak kita berikan pakan. Kenapa? Karena khawatir mereka lagi masa penyesuaian ya. Terus kalau kita berikan pakan langsung itu nanti khawatir mabok atau apapun itu ya. Nah, untuk pemberian pakan ini tidak langsung kita sekaligus ya, yang tadi disampaikan, supaya ikan-ikan yang ada di sini semuanya bisa rata ya. Karena kita tidak tahu mana ikan yang pendiam ya, mana ikan yang senang makan terus ya. Jadi kita harus bagi rata. Target kita setiap 2 minggu sekali itu tebar padat, itu tebar ikan baru ya, supaya nanti 2 minggu sekali juga kita bisa panen. Karena kebetulan kita baru punya sekitar 11-12 kolam ya. Sana 4, sini 4, sini 4, sama kolam-kolam yang kecil. Oh ya, kolam kecil tadi belum dikasih makan ya. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya halamannya kecil atau nah itu bisa menggunakan kolam drum seperti ini ya. Ini sangat simple dan tidak berbau yang pasti ya. Ini bisa diterapkan di halaman rumah yang tidak terlalu luas. Itu jadi kalau teman-teman butuh boleh kontak ke kami, DM atau di Instagram juga boleh. Ke nomor kami, kita juga menyediakan pembuatan kolam dari drum bekas seperti ini. Kita biasanya ada paket pembuatan kolamnya. Nah, itu kita langsung siapkan media filternya seperti ini, bisa menggunakan batu-batuan, nanti dicampur dengan filter yang ada di sana. Nanti ada filter mekanis, biologis, sama pH buffer gitu, seperti itu. Atau teman-teman mau konsep yang ini. Ini aquaponik ya. Aquaponik. Nah, ini juga bisa. Kalau teman-teman mau pesan. Jadi aquaponik ini bawahnya kolam ikan, atasnya bisa kita semai untuk sayuran. Seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh kontak kami jika berminat untuk dibuatkan sistem seperti ini untuk kolam ikannya, seperti itu ya. Jadi cukup simpel, dan kenapa ini simpel, karena bisa dilakukan di halaman rumah masing-masing ya. Untuk pakan alternatif juga bisa teman-teman terapkan, tapi pakan utama tetap kita gunakan pelet ya. Kalau kita di sini pakan alternatifnya bisa maggot, bisa ajola ya. Kita ada ajola, ada maggot. Jadi untuk pakan utama tetap menggunakan pelet ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada video kali ini. Nah, ini usianya sekitar sekitar 3 bulanan ya. Kenapa ini cepat besar? Tapi ada yang besar banget, ada yang biasa ya. Ini kalau nggak salah 3 bulan gitu. Ini kapasitas bisa sekitar 20 sampai lebih. Karena kita tidak menggunakan aerator ya. Jadi kita cukup 20 ekor lah gitu. Kita juga ada gurame di sana. Jadi kalau menggunakan aerator ini bisa dimaksimalin, kemungkinan mudah-mudahan bisa sampai 50 ya. Karena kita tidak menggunakan aerator ya, cuman ada ininya saja, tapi gelembungnya tidak aktif ya. Karena kebetulan aeratornya belum kita pasang, jadi sampai usia sampai besar gitu tidak kita pasang ya. Tapi ternyata bisa. Tapi dengan kapasitas yang lebih sedikit. Kalau mau tebar padat mungkin 50, itu harus menggunakan aerator ya, kemungkinan seperti itu. Dan ini airnya mengalir terus dan tidak berbau pastinya ya. Tuh, air tetap bening, jernih, dan tidak pernah kita kuras. Itu adalah kelebihan dari sistem brush ya. Mau menggunakan terpal, mau menggunakan beton, atau menggunakan drum bekas juga. Kalau kita menggunakan konsep sistem brush, insya Allah air tidak berbau ya.
Karena yang dikhawatirkan kalau kita budidaya ikan itu adalah kondisi atau kotoran ikannya itu yang bau dan menyebabkan tetangga bisa marah gitu ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan sharing video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita semangat untuk berbudidaya, mulai dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Yang pasti kita mendukung program Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan. Mudah-mudahan semuanya bisa mandiri pangan, semuanya bisa terus semangat berbudidaya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam lestari.